Halo Pak Jai. Halo, Pak Iya, Firman. iya. Bisa dimulai Pak ya? Boleh. Siapa yang rekam? Ya. Ibu Sri. Bu Saya, Pak. Sri. Oke, Mangga. Ya, dimulai saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir di PCT Back 8 ini, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tim dari instruktur, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang sudah bisa hadir untuk menyaksikan, yaitu tentang praktik baik kolaborasi guru dan orang tua dalam proses belajar mengajar dari rumah ini. Semoga menjadi motivasi nantinya untuk mendapatkan hasil yang positif. Tentu saja dalam belajar diperlukan kolaborasi ini sangat penting, apalagi sekarang menghadapi kendala keadaan saat pandemi seperti ini, agar supaya tidak ada kesalahpahaman tentunya. Dan sebelum dimulai, tentu saya sebagai host di sini akan memperkenalkan, ada Bapak Jailani SPD dari SDN Pasawahan sebagai presenter. Ada juga Ibu Sri Sonia dari Seman 2 Cibinong selaku moderator, dan saya sendiri Firman dari SMK Negeri 1 Naringgul selaku host. Dan untuk memperlancar kegiatan ini, dan saya persilakan kepada moderator kami, yaitu kepada Ibu Sri Sonia dari Seman 2 Cibinong selaku moderator. Kepada Ibu Sri Sonia dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan Ananda Kreatif yang hadir pada webinar kali ini. Yang terhormat Ibu Instruktur, yang terhormat Bapak presenter kita, Bapak Jailani, dan yang terhormat Bapak Firman, dan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat mengikuti acara virtual koordinator training batch 8 grup 3 ini, dan webinar bertema kolaborasi guru dan orang tua. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara webinar kali ini. Tadi sudah di Pak Firman, dan pembukaan sudah saya. Dan yang acara inti pada webinar kali ini adalah pemaparan materi dari Pak Jailani selaku presenter kita. Sebelum saya berikan waktu untuk pemateri kita, saya akan membacakan CV yang dari Bapak Jailani Risman. Bapak Jailani Risman ini sebagai kepala sekolah di SD Pasawahan. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 PGSD di Universitas Terbuka dan S2 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Presentasi yang beliau capai adalah yang pertama, alhamdulillah guru teladan ya Pak pada tahun 1995,
guru teladan di Kabupaten Sukabumi jenjang SD. Terus yang selanjutnya ada lomba karya ilmiah. Juara 1 lomba karya ilmiah di Porseni PGRI Sukabumi. Pengalaman beliau alhamdulillah sangat banyak ya Pak. Mulai dari guru SD dari tahun 1986 sampai 2004 sebagai guru di SDN Cicurug. Dan yang kedua ada guru di SMP juga ya Pak. Pada tahun 1988 sampai 2010 di guru SMP di Cicurug juga. Terus sekarang menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2004 sampai dengan sekarang di SD Cicurug. Mungkin itu CV yang saya bacakan, sedikit perkenalan dari presenter hebat kita. Untuk mempersingkat acara ini, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Jailani Risman yang akan memaparkan materi kali ini. Terima kasih Bu Sri Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah siang ini dalam keadaan sehat walafiat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, mengikuti kegiatan webinar dalam rangka kegiatan VCT Batch 8 yang diselenggarakan oleh Siamio Siamelek bekerja sama dengan Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan saya, moderator dan host yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan webinar ini. Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah setahun. Saya masih ingat persis bagaimana saya menghentikan pembelajaran tatap muka tepatnya tanggal 16 Maret 2020. Sudah hampir setahun, anak-anak tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tentu saja ini adalah sesuatu yang tanpa perencanaan sebelumnya. Bagaimana mengubah pola berpikir, bagaimana mengubah cara pembelajaran yang biasanya Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran tatap muka dalam waktu yang singkat. Mereka harus mempelajari bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah dengan kegiatan belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di kalangan pelajar, di kalangan guru-guru. Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana praktik baik kolaborasi guru dan orang tua belajar mengajar. Papa dan Puri ketua MGMP yang bangunan terus jadi ketua apa aku masih Pak sekarang masih kena aku ambil di WA Pak beda di telepon itu kan di WA kemudian ya tidak nampak orang kenalan helanya Bu Sri dari ruang mana ini? Rekam layar ketua MGMP bicara. Ini dari Ibu Maria. Ibu, sudah Pak, silahkan dilanjut. Ya, dilanjut Bu, screen berikutnya. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi belajar dari rumah adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Yang menjadi latar belakang adalah pandemi COVID-19 yang melanda termasuk Indonesia diantaranya. Tentu saja kita tidak boleh berjudi bagaimana menghindari agar anak-anak kita tidak terpapar COVID-19. Pemerintah mengambil kebijakan hentikan kegiatan pembelajaran tatap muka dan diubah menjadi belajar dari rumah.
Sistem belajar langsung menghendaki terjadinya kerumunan. Tentu ini bertentangan dengan protokol kesehatan dalam upaya menekan persebaran COVID-19. Kita tahu pemerintah menggalakkan 3M yang sekarang berubah menjadi 5M. Salah satu yang pertama adalah menghindari kerumunan. Bisa dibayangkan kalau masih berlangsung pembelajaran tatap muka, kita tidak bisa menghindari dan kita tidak bisa mencegah kerumunan itu terjadi. Tentu saja dampaknya yang lebih berbahaya adalah anak-anak kita terpapar COVID-19. Inilah yang melatar belakangi mengapa pemerintah mengambil kebijakan melakukan belajar dari rumah dan ibu bapak gurunya melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal saya katakan bahwa tidak ada satupun yang merencanakan kegiatan belajar dari rumah. Tidak ada satupun yang memprediksikan bahwa kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja pada saat dimulainya belajar dari rumah, banyak sekali hambatan-hambatan. Baik hambatan dari guru maupun hambatan dari orang tua, juga hambatan dari anak-anak. Salah satunya, sekolah masih mencari bentuk atau model pembelajaran jarak jauh. Seperti apa pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan oleh sekolah, termasuk ibu bapak gurunya. Kemudian komunikasi yang terjalin antara orang tua dan guru belum harmonis. Selama ini, jujur barangkali hampir semua sekolah, komunikasi antara guru dengan orang tua, komunikasi antara sekolah dengan orang tua tidak terjalin, bukan tidak terjalin harmonis, tapi kurang terjalin. Masih ada orang tua yang menganggap urusan sekolah, urusan guru dengan anak-anak. Mereka tidak mau terlibat langsung. Tentu saja komunikasi ini perlu diefektifkan. Inilah hambatan di awal sebelum pelaksanaan belajar dari rumah. Selanjutnya, banyak laporan orang tua yang masuk ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terkait kondisi anaknya yang stres karena beban belajar yang didapat. Tentu saja yang biasa anak-anak belajar di sekolah, bertemu dengan gurunya, berkomunikasi, berkolaborasi, sekarang diubah, mereka belajar dari rumah dengan materi yang begitu padat. Logis sekali mereka stres dan tidak salah mereka menyampaikan, melaporkan ke KPAI. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, kesulitan orang tua mengondisikan anak belajar rumah. Karena tidak semua orang tua memiliki pengalaman mengajar secara akademis. Tentu saja banyak kesalahan di awal, seolah-olah proses pembelajaran itu digantikan, guru itu digantikan oleh orang tua. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Orang tua cukup memfasilitasi. Tetapi di awal ada asumsi peran guru digantikan oleh orang tua yang tentu saja berdampak. Tidak seluruh orang tua memiliki kemampuan akademis untuk melakukan pembelajaran atau membimbing dalam belajar. Inilah yang ramai sampai di medsos, di berita televisi pun sampai muncul bahwa orang tua tidak siap melakukan bimbingan belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Berikutnya, peserta didik mengalami kejenuhan dan kesulitan menjelaskan tugas belajarnya. Selama ini mereka bertanya kepada guru, tetapi setelah belajar dari rumah mereka bingung bertanya kepada siapa. Itulah hambatan di awal pada saat mulainya kebijakan belajar dari rumah. Selanjutnya. Kita sebagai guru tentu saja tidak boleh mengalah dengan hambatan-hambatan seperti tadi. Kita harus berusaha mencari kiat bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, kita harus memahami peran masing-masing. Guru dan orang tua harus memahami peran dan harus berbagi peran. Guru harus memahami bahwa belajar dari rumah bukanlah memindahkan tugas mengajar ke orang tua dengan hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan. Sekali lagi digarisbawahi, guru harus memahami bahwa belajar dari rumah bukan memindahkan tugas mengajar ke orang tua. Beban guru dipindahkan ke orang tua, itu yang harus dipahami oleh guru. Sebaliknya orang tua pun harus paham bahwa pada pola belajar dari rumah ada beberapa hal yang tidak sama dengan belajar di sekolah.
Ada tugas guru yang didelegasikan ke orang tua, seperti mengawasi anak-anak dalam belajar. Selanjutnya, Ibu. Berikutnya, lakukan komunikasi guru dan orang tua. Komunikasi yang dibangun guru tidak hanya sekedar mengomunikasikan materi dan tugas saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana guru menyediakan waktu dan ruang konsultasi secara daring kepada orang tua. Jadi harus dipahami oleh guru, jangan hanya sebatas berbicara atau membicarakan tugas yang harus diselesaikan oleh anak, tetapi yang jauh lebih penting adalah guru memberikan ruang dan waktu kepada orang tua untuk berkonsultasi. Selanjutnya, yang ketiga, berikan layanan dan dukungan, berikan layanan dan support. Sekolah memberikan pelayanan atau support kepada orang tua berupa penyediaan kegiatan parenting yang dilakukan secara daring tentang kiat-kiat belajar dan menjadi guru hebat di rumah. Artinya, peran guru yang selama ini dilakukan oleh guru sebagian dipindahkan kepada orang tua yang tentu saja orang tua belum tentu seluruhnya siap. Agar mereka memiliki kemampuan, memiliki kiat-kiat, maka sekolah harus memberikan layanan. Salah satunya lakukan kegiatan parenting secara daring dengan melibatkan dan mengundang orang tua. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala ataupun sesuai dengan kesepakatan antara pihak guru, sekolah, dan orang tua kapan kegiatan parenting ini bisa dilakukan. Selanjutnya, dilanjut. Berikutnya, yang keempat, buat kesepakatan tugas dan tukar pengalaman antara orang tua dengan guru. Guru memiliki kesepakatan dengan orang tua mengenai beban tugas dan materi. Selain itu disepakati juga moda apa yang akan digunakan. Kalau menggunakan kegiatannya secara online, apa yang akan digunakan? Apakah menggunakan Google Classroom, ataukah menggunakan media-media pembelajaran daring yang lainnya? Itu harus disepakati bersama dulu antara orang tua dengan guru. Kemudian mengenai beban tugas, tentu saja guru harus paham sampai sejauh mana kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dan guru tidak boleh menyamakan satu anak dengan anak yang lain. Nah, disinilah yang diperlukan kesepakatan antara guru dan orang tua, termasuk di dalamnya adalah waktu. Apakah waktunya akan mengikuti kegiatan atau jadwal rutin atau sesuai dengan kesiapan anak itu sendiri? Atau juga kesiapan orang tua, karena kita tahu tidak seluruhnya orang tua, ibu bapak jadi, misalnya ibu jadi ibu rumah tangga, banyak ibu dan bapaknya yang bekerja. Nah, kapan mereka bisa melakukan bimbingan kepada anaknya, dan ini guru harus tahu persis sampai ke jadwal segala macam. Berikutnya, tukar pengalaman. Selama belajar di rumah antara guru, orang tua, dan siswa. Orang tua tidak perlu segan-segan untuk bercerita kesulitan segala macam hambatannya kepada guru. Dan guru harus memberikan advice, harus memberikan kiat, agar orang tua tidak merasa berat, tidak merasa kesulitan dalam melakukan bimbingan belajar dari rumah. Selanjutnya, ya, demikian Ibu Bapak, kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar belajar dari rumah itu menjadi kegiatan belajar yang memang bermakna bagi anak-anak. Yang utama adalah lakukan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Sepakati juga yang tidak kalah penting adalah kapan anak siap belajar, kapan anak bisa belajar, sehingga guru pun bisa melakukan kontrol, orang tua bisa melakukan pendampingan. Tanpa mengetahui semua itu, anak tetap akan belajar sendiri. Barangkali itu, Ibu Bapak, serta webinar yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan tentang kiat-kiat bagaimana menyiasati agar belajar dari rumah ini bisa berjalan dengan lancar dan memang bermanfaat
di masa pandemi COVID-19 ini. Barangkali itu Ibu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak telah selesai memaparkan materi kali ini. Dan untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Barangkali dari Bapak, Ibu Guru, dan Ananda Kreatif yang hadir di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau raise hand ya. Silahkan. Mungkin tidak ada yang bertanya ya Pak. Alhamdulillah materinya sangat jelas, sangat singkat, padat, dan jelas ya Pak. Untuk absensi, silahkan Bapak Ibu Ananda Kreatif di sini yang hadir mengisi absennya, link absennya sudah saya share di kolom chat. Untuk materinya nanti saya akan share di grup. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah mungkin tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin ya Bu Sonia, saya review ulang sekali lagi, berikan penegasan, terutama untuk Ya, Bapak mangga Pak. yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh dan anak-anak kita melakukan belajar dari rumah. Tentu saja belajar dari rumah itu bukan suatu kegiatan yang menarik buat mereka. Selama ini dunia anak-anak adalah dunia bermain. Tapi pada saat belajar dari rumah itu akan terhenti dengan sendirinya. Orang tua, termasuk kita, guru juga mencegah atau melarang anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain. Tentu saja itu akan mengakibatkan mereka stres. Agar mereka tidak stres, guru harus mampu meramu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan anak dari rumah itu menjadi sesuatu yang menarik buat mereka dan sesuatu yang dibutuhkan. Maka Bapak Ibu guru yang utama adalah harus bisa memilih dan memilah bahan ajar yang esensial yang sangat diperlukan oleh anak saat itu. Jadi Ibu Bapak sesaat abaikan kurikulum. Menteri mengatakan merdeka belajar, salah satunya adalah di sini guru memilih materi atau bahan ajar yang esensial yang diperlukan oleh anak di masa pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya adalah kecakapan hidup. Itu yang jauh lebih diperlukan oleh anak-anak kita saat ini dibanding dengan mempelajari secara utuh kurikulum yang begitu padat. Itu barangkali Bu Sonia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin semua sesi sudah dilaksanakan karena waktunya akan segera habis dan Bapak Ibu sebentar lagi akan terpental karena waktunya tersisa 2 menit lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Firman selaku host. Ya, terima kasih Ibu Sri Sonia yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah, Lani yang sudah membawakan presentasinya. Saya tadi dengar sangat terharu sekali, Pak. Banyak sekali. Nah, itu. Mudah-mudahan jadi guru yang terbaik bagi saya. Dan tentu saja di kolaborasi guru dan orang tua adalah harapan utama
bagi semua pendidik agar belajar ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun di lapangan banyak hambatan dan kendala. Yang pertama jaringan, kedua faktor ekonomi, ketiganya ilmu pengetahuan, mungkin akademisi diplomasi sebagai orang tua tentu saja, apalagi menggunakan sekarang ini sistem jaringan atau dunia IT. Nah, mungkin mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi kajian dan evaluasi bagi para pemangku kebijakan. Adapun yang kurang di pembelajaran kolaborasi ini, yang kurang tepat, mudah-mudahan menjadi evaluasi. Semoga kedepannya lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang disampaikan di presentasi pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua Bapak Jailani SPD dan Ibu Sri Sonia dan Ibu Instruktur yang selalu setia memberikan motivasi, memberikan arahan dan bimbingan kepada kami selaku peserta PCDBAK 8 ini. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mangga, wabarakatuh. Bu Ya, Pak. Sani. Siap. Terima Siap. kasih, Pak. Sami-sami. Rekamannya Bu dikirim aja ke Ibu.